الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salam anak negara Pasai Santo Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Razitu billahi rabba wa bi islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya Allah telah mempertemukan kami kembali dengan Pak Ustadz yang kedua kali hari ini, dan tidak lupa juga selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Pasai Santo Channel, saya Zainal Abidin Hussein, ditemani oleh Ko Halim dan oleh Bang Samsul dan Bang Lim Putra. Alhamdulillah Pak Ustadz Syarifuddin Juhri yang fokus di bidang ilmu Al-Quran ya. Tapi dalam bulan Ramadan ini kan Pasai Santo Channel kan selalu kita buat acara ceramah Ramadan. Tadi karena banyak permintaan dari penonton YouTube ini, maka ketemu lagi dengan Ustadz. Ya, kita bahas malam ini yaitu Ramadan dari masa ke masa. Ya, terima kasih Bang Zainal. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Zainal, ya, Ramadan dari masa ke masa atau puasa dari masa ke masa. Ya. Kalau kita melihat pada teks ayatnya ya di surat kedua Al-Baqarah ayat 183 ya, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini garis bawah ini ya, la'allakum tattaqun. Ya, orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Inilah tadi puasa dari masa ke masa, dari zaman ke zaman ya, dengan tujuan yang sama, la'allakum tattaqun, agar kalian yang berpuasa dapat memenangkan potensi takwa yang sudah Allah ilhamkan ke dalam setiap jiwa kita ya. Puasa menjadi ritual agama yang sudah ada dari zaman ke zaman gitu ya, ya. Jadi semua nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi ini 124.000 nabi. Hafal Bang Zainal? Wah, enggak. Cuma Rasul 25 kalau Nabi enggak. Ya, 124.000 nabi. Ya, 313 atau 315 diantaranya Rasul. Yang kita kenal di Quran cuma ada 25 Rasul. Itu yang kita hafal ya. Ya. Artinya semua nabi-nabi itu mereka Allah berikan syariat puasa. Betapa pentingnya puasa. Hanya saja mungkin nanti ada perilaku yang berbeda. Ya, ya. Ya, contoh. Nabi Adam alaihi salam ada 3 jenis puasa yang beliau lakukan. Yang pertama, Nabi Adam itu puasa 40 hari 40 malam. Non-stop? Nggak ada buka-buka? Ini sebagai pertobatan beliau. Wow. Setelah turun dari surga, pertobatannya adalah dengan cara puasa 40 hari 40 malam. Penyesalannya, pertobatannya dengan puasa seperti itu. Mungkin karena masih aroma surga ya, masih kuat itu. Kalau kita saya yakin nggak kuat. Ya. Ya, ya. Setelah itu, Nabi Adam alaihissalam merutinkan puasa setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat? Iya, kenapa? Karena kata beliau, aku dijadikan Allah hari Jumat. Kemudian aku turun ke bumi hari Jumat. Aku diangkat menjadi Rasul juga hari Jumat. Aku berjumpa dengan Hawa juga hari Jumat. Maka hari Jumat dijadikan sebagai hari di mana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat berpuasa. Jadi tidak ada bulan puasa di Nabi Adam? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam juga setiap bulan 3 hari puasa. Seperti kita sekarang Ayyamul Bid, pertengahan bulan berpuasa. Nabi Adam sudah menjalankan syariat itu. Ya, itu. Kemudian Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini dahsyat lagi. Beliau puasa sepanjang masa. Sepanjang masa puasa. Setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Ya. Kalau itu namanya puasa daim namanya. Puasa yang berkelanjutan, berkelanggengan. Tapi syariat kita kan berbeda. Beda. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ada hari tasyrik, nggak boleh puasa. Ya, tapi Nabi Idris sepanjang hidupnya puasa. Maka kalau kita kaitkan dengan kajian kita pada pertemuan yang dulu yang pertama orang yang paling cerdas itu adalah orang yang berpuasa. Dia adalah Idris. Nabi Idris setiap hari puasa otaknya encer. Yang pertama kali menemukan ilmu astronomi adalah Nabi Idris. Yang pertama kali membuat kata-kata mutiara
kata-kata hikmah Nabi Idris yang pertama kali membangun kota 188 kota, ya itu juga Nabi Idris. Dahsyat Nabi Idris, luar biasa. keren. Terus Nabi Nuh juga puasa sepanjang beliau membuat kapal, puasa itu, dicaci maki, dihina, puasa, diam. Nabi Musa pada saat beliau ada di atas, ya di Muqaddasi tua itu, beliau puasa 40 hari, beliau puasa dalam pertemuannya dengan Tuhan, dia puasa selama 40 hari. Siti Maryam berpuasa, cara puasanya beda. Siti Maryam puasanya tidak bicara, makan boleh, minum boleh, tapi tidak berbicara. Itu Allah abadikan di Quran surat 19 ayat 26. Makan boleh, minum boleh, bersenang-senang boleh, tapi tidak bicara. Namanya shaum. Nabi Zakaria juga sama, puasa nggak ngomong. Nah, kalau kita sekarang puasa nggak pegang HP bisa nggak? Ya, sama bicara. Ya, Ustaz suruh kok alim puasa, ya puasa dari media sosial 1 minggu. Namanya shaum namanya. Nah, ya. Nabi Isa puasanya 50 hari. Ya, jadi Nabi Isa puasa 50 hari. Setiap tahun atau? Setiap tahun 50 hari puasanya. Ya. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ini cuma dikasih puasa yang wajib 1 bulan. Tapi kita dipersilahkan, boleh puasa Nabi Daud. Tersistematika. Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Betapa indahnya ya umat Nabi Muhammad tetap melaksanakan puasa Ramadan, juga melakukan puasa sunnah Nabi Muhammad, Senin Kamis, melaksanakan puasa Ayamul Bid seperti Nabi Adam alaihissalam 3 hari setiap setiap pertengahan bulan. Boleh melaksanakan puasa Nabi Daud, ya sehari puasa. Boleh melaksanakan puasa Nabi Idris, tapi ikut syariat. Idul Adha tidak boleh puasa, hari Tasyrik tidak boleh puasa, hari Raya Idul Fitri nggak boleh puasa. Ya, betapa dahsyatnya ya puasa kita sekarang ya. Begitulah puasa, dari zaman ke zaman Allah kasih kita perintah puasa. Bahkan di Quran ada banyak ayat, kurang lebih 12 ayat yang Allah menyebutkan tentang hebatnya puasa. Semua pertobatan atas pelanggaran syariat bisa ditebus dengan puasa. Itu banyak. Ya, jadi pertobatan kita puasa. Tebus dengan puasa. Ya. Orang yang membunuh orang, ya, ketika keluarga yang terbunuh ahli warisnya mau memaafkan dia, dia harus bayar, tebus dengan memerdekakan hamba saya. Jika dia tidak mampu, suruh puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Ya. Orang yang bersumpah, ya sering sumpah kan? Ya, kita kan sering sumpahnya. Ya. Ya. Nama Allah. Dikit-dikit sumpah. Ya. Dikit-dikit sumpah, besok dilanggar lagi. Ya, kalau melanggar itu bagaimana? Bayar kifarat. Bayar kifarat terus puasa. Puasa. Kasih makan orang miskin, nggak sanggup puasa. Puasa bayar kifarat karena keseringan sumpah. Berapa hari puasa? Nah, maunya berapa hari? Yang secara hukum berapa? Pertobatan puasa minimal 3 hari, pertengahan 10 hari, maksimal 2 bulan berturut-turut. Mau pilih yang mana? Untuk lebih yakin mesti 2 bulan. Tapi 2 bulan berturut-turut kalau kita batal di tengah jalan, ulang lagi. Itu ya. Jadi semua jenis pertobatan kita, termasuk nih saya ingat para suami-suami ya. Ini para suami-suami yang selalu ya terganggu dengan istri tetangga. Maksudnya? Iya. Rumput tetangga lebih hijau. Rumput di rumah sendiri ya. Ini para suami banyak akalnya. Banyak akalnya. Betul. Ya. Makanya Quran bilang begini, ini suami-suami mencerai istrinya tidak mau, tapi juga istrinya tidak mau dikasih nafkah batin. Tapi nggak dicerai. Terkatung-katung istrinya. Betul. Ya, dia tidak mau berhubungan dengan istrinya. Yang dalam istilah agama disebut zihar. Menzihar istri. Zihar itu asal kata dari punggung. Mempersamakan istrinya dengan ibunya. Kira-kira begitu. Ini bahasa orang Arab lama namanya menzihar. Kamu itu seperti ibuku. Itu berarti dia menyampaikan dia punya keinginan bahwa kamu tidak akan lagi saya berhubungan dengan kamu secara biologis, ya. Kenapa? Karena kamu tuh seperti ibu saya. Kan nggak boleh sesama ibu berhubungan badan kan. Tapi nggak dicerai. Nah, pada saat nanti laki-laki seperti ini kemudian dia pengen berhubungan dengan istrinya, maka dia harus bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Pertobatan ya. Jadi betapa dahsyatnya puasa. Betapa dahsyatnya puasa. Maka di bulan suci Ramadan ini siapa yang puasa? Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, maka Allah ampuni segala dosa-dosa masa lalunya.
karena puasa adalah bagian dari cara pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikianlah, terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah ceramah daripada Pak Ustadz. Ya, saya akhirin, dan karena mungkin waktu ini kita sudah membuka puasa, Pak Ustadz. Kita bisa menjalankan Ramadan, ya. Bisa juga kita menjalankan puasa Senin Nabi Kemis, Nabi Daud, Nabi Idris, Dan Nabi semua. Nah, ini kelebihan daripada umat Nabi Muhammad. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim dan Pasai Santo, Aceh Utara.